Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update baru. Oke, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah larutan dan pemisahannya. Langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, fase yang melarutkan zat komponen campuran biasanya berupa titik-titik. A. Padatan atau cairan, B. Padatan atau gas, C. Cairan atau gas, D. Koloid atau suspensi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Cairan atau gas. Fase bergerak atau fase yang melarutkan zat komponen campuran biasanya berupa zat cair atau gas. Soal nomor 2. Komponen warna yang pada makanan dapat dipisahkan dengan metode titik-titik. A. Kromatografi, B. Filtrasi, C. Distilasi, D. Evaporasi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Kromatografi. Kromatografi sering digunakan untuk memisahkan campuran warna pada tinta, juga memisahkan komponen kimia pada makanan. Soal nomor 3. Pemisahan komponen minyak mentah yang mentah dapat dengan cara memanaskan terus-menerus sehingga terjadi pemisahan komponen berdasarkan titik-titiknya. Hasil akhir dari proses ini adalah titik-titik. A. LPG, B. Bensin, C. Solar, D. Aspal. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Aspal. Aspal memiliki titik didih 3500 derajat Celcius sehingga menjadi destilat terakhir pemisahan komponen minyak mentah. Soal nomor 4. Corong pisah berguna untuk memisahkan zat cair yang titik-titik. A. Titik beku berbeda, B. Titik didih berbeda, C. Dapat menguap, D. Tidak saling melarutkan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak saling melarutkan. Campuran minyak dengan air dapat dipisahkan dengan menggunakan corong pisah karena kedua zat tersebut tidak saling melarutkan. Soal nomor 5. Filtrasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada titik-titik. A. Persamaan ukuran partikel, B. Perbedaan larutan, C. Persamaan titik didih, D. Perbedaan ukuran partikel. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Perbedaan ukuran partikel. Filtrasi merupakan metode pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan ukuran partikel masing-masing zat yang tercampur. Soal nomor 6. Pemurnian gula dan garam dapat dilakukan dengan menggunakan metode titik-titik. A. Filtrasi, B. Sublimasi, C. Distilasi, D. Kristalisasi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kristalisasi. Pemisahan campuran dengan cara kristalisasi dapat ditentukan antara lain dalam proses pemurnian garam dapur dan pemisahan gula pasir dari air tebu. Soal nomor 7. Pengolahan air dengan cara penyaringan memiliki kelemahan, yaitu titik-titik. A. Partikel-partikel tanah yang berukuran besar ikut tersaring, B. Partikel-partikel yang berukuran besar tidak tersaring, C. Partikel-partikel tanah yang berukuran kecil akan tersaring, D. Partikel-partikel tanah yang berukuran kecil tidak tersaring. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 8. Gaya yang menghambat gerakan pada benda di dalam zat cair disebut titik-titik. A. Tegangan permukaan, B. Viskositas, C. Massa jenis, D. Gaya gesek. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Viskositas. Soal nomor 9. Campuran pasir dan kerikil dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu titik-titik. A. Warna, B. Berat jenis, C. Ukuran, D. Berat. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Ukuran. Pasir dan kerikil dapat dipisahkan berdasarkan ukuran partikelnya. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika kecuali titik-titik. A. Amalgamasi, B. Sublimasi, C. Evaporasi, D. Filtrasi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Amalgamasi. Amalgamasi merupakan pemisahan campuran dengan cara reaksi kimia.
Soal nomor 11. Contoh penyaringan yang terjadi secara alami adalah titik-titik. A. Pengolahan minyak bumi. B. Memerah susu sapi. C. Membuat garam. D. Air hujan yang diserap tanah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Air hujan yang diserap tanah. Tanah dapat berfungsi sebagai penyaring alami. Soal nomor 12. Penambahan tawas pada penjernihan air bertujuan untuk titik-titik. A. Membunuh bibit bakteri. B. Mengendapkan kotoran. C. Menyaring partikel. D. Menyerap racun. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Mengendapkan kotoran. Penambahan tawas dilakukan untuk memisahkan kotoran agar mengendap. Soal nomor 13. Metode yang tepat untuk memisahkan campuran alkohol dengan serbuk belerang adalah titik-titik. A. Sublimasi. B. Kristalisasi. C. Kromatografi. D. Filtrasi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Beberapa zat yang dapat menyublim adalah iodin, naftalena, dan belerang. Soal nomor 14. Kandungan narkotika pada urin dapat diuji dengan menggunakan metode titik-titik. A. Distilasi. B. Ekstraksi. C. Penyaringan. D. Kromatografi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kromatografi. Teknik pemisahan campuran secara kromatografi dapat fungsikan untuk menguji penyalahgunaan narkoba pada urin seseorang. Soal nomor 15. Pemisahan campuran berikut dilakukan dengan cara sublimasi kecuali titik-titik. A. Mengambil emas dari air dan pasir. B. Mengambil bensin dari minyak mentah. C. Mengambil minyak cengkih dari bunga. D. Mengambil alkohol dari titis tebu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengambil emas dari air dan pasir. Distilasi pemisahan digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa zat cair dan zat padat, atau zat cair dan zat cair. Contohnya adalah memisahkan bensin dari minyak tanah, memisahkan minyak cengkih dari bunga, dan memisahkan alkohol dari tetes tebu. Soal nomor 16. Di dalam proses pemisahan campuran secara kristalisasi, pelarut terhadap zat yang dilarutkan harus memiliki titik-titik. A. Titik didih lebih tinggi. B. Titik beku lebih tinggi. C. Titik didih lebih tinggi. D. Titik cair lebih tinggi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Titik didih lebih rendah. Dalam kristalisasi, pelarut akan diuapkan sehingga memiliki titik didih yang rendah. Soal nomor 17. Pada proses penjernihan air, jika warna air masih kurang jernih, maka perlu dilakukan penyerapan warna menggunakan titik-titik. A. Tawas. B. Karbon aktif. C. Kaporit. D. Deterjen. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Karbon aktif. Dalam proses penjernihan air, karbon aktif dapat mereduksi warna, menyerap racun, dan menghilangkan bau. Soal nomor 18. Berikut ini yang tidak termasuk jenis kromatografi adalah titik-titik. A. Kromatografi gas. B. Kromatografi kolom. C. Kromatografi kertas. D. Kromatografi keramik. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kromatografi keramik. Jenis-jenis kromatografi adalah kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Soal nomor 19. Pemisahan campuran dengan cara penguapan terjadi pada kegiatan titik-titik. A. Mendapatkan zat pewarna dan kunyit. B. Memisahkan minyak kelapa dari santan. C. Mendapatkan iodium dari garam beriodium. D. Memisahkan minyak serai dari pohon serai. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Mendapatkan iodium dari garam beriodium. Penguapan atau evaporasi dapat dimanfaatkan untuk memisahkan iodium dari garam beriodium. Soal nomor 20. Apabila air suling didistilasi kembali, maka distilatnya disebut titik-titik. A. Aquades.
B. Aqua bides, C. Air murni, D. Air es. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Aqua bides. Jika air suling didistilasi kembali, maka distilatnya disebut aqua bides yang sering digunakan sebagai pelarut cairan infus. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Oke, bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak link-link video yang bisa ditonton. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.